Pemirsa, di Treskrimum Polda Metro Jaya hari ini menggelar rekonstruksi pembunuhan sopir taksi online oleh anggota Densus 88 Anti Teror Bribda Haris Sitanggang. Rekonstruksi digelar di halaman Polda Metro Jaya karena peristiwa pembunuhan terjadi di beberapa lokasi. Sony Rizal Tahitu, seorang sopir taksi online ditemukan tewas bersimbah darah di perumahan Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat pada 23 Januari lalu. Di hari yang sama, Bribda HS ditangkap di Desa Sendang Mulia, Bekasi setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Dan dari catatan kepolisian, Bribda HS pernah terlibat kasus penipuan baik pada sesama anggota Polri maupun masyarakat umum. Meski sudah ditangkap, tapi keluarga korban tidak langsung diinfokan. Mereka baru mengetahuinya saat istri korban bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya pada 7 Februari lalu. Akibatnya, istri korban pun sempat menilai polisi tidak serius menangani kasus pembunuhan suaminya. Saya juga bingung. Di saat saya mendatangi orang yang ada di sini, saya tanya, apakah pelakunya sudah ditemukan? Katanya sudah pada hari apa? Pada hari pertama jam 4 sore. Tapi dia katakan mereka akan lakukan. Jadi tolong diinikan dulu. Maksudnya hanya keluarga inti aja yang boleh tahu. Tapi dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu ini akan memberitahukan untuk reka ulang. Tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini, sehingga saya merasa karena kami orang susah, kami orang tidak mampu, ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya, sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Hingga kini, kasus pembunuhan pengemudi taksi online masih terus diselidiki. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku adalah ingin menguasai harta dan mobil korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami telah terhubung dengan istri korban, Ibu Rusni Masna Berutu. Selamat sore, Ibu Rusni. Apa yang saya bilang sama teman-teman belum tentu kan dan terbukti. Selamat sore, Ibu Rusni. Apa tanggapannya Pak? Selamat sore Ibu. Baik, Ibu Rusni, pada hari ini dilakukan rekonstruksi pembunuhan terhadap suami Anda. Dari pihak keluarga sendiri, apakah sudah mendapatkan hasil terbaru? Tadi rekonstruksi. Tadi ada adegan reka adegan. Baik. Ibu Rusni, apakah turut datang melihat langsung proses rekonstruksi? Iya, saya datang. Baik, Ibu. Ada berapa adegan yang saat itu diperagakan dan bagaimana Anda melihat prosesnya? Sangat banyak dan menurut saya banyak tidak sepertinya direkayasa. Karena saya tahu tipe suami saya nggak seperti yang dia katakan. Tipe hanya karena uang. Dia hanya mereka-reka. Dia berbohong. Baik. Jika saya lihat dari bawah sampai ke atas, dia tidak ada apa-apa, dia tetap sehat, dia walafiat. Padahal dia sudah melakukan pembunuhan terhadap suami saya, menghabisinya. Baik. Sehingga saya merasakan tidak memiliki suami yang baik seperti Mas Sony. Baik, Ibu. Sebelumnya kami turut berduka cita atas permasalahan yang menimpa Ibu dan sekeluarga, dan semoga Ibu tetap kuat untuk melewati proses ke depannya. Namun tadi izin jika Ibu mengatakan ada hasil yang direkayasa, ada yang tidak sesuai fakta. Apa hal tersebut yang menurut Ibu tidak sesuai dengan faktanya, Bu? Karena pada waktu itu kami sudah pergi ke TKP, kami juga bertanya
bahwa saat dia melakukan itu mobil dalam keadaan mundur. Dan ibu itu berkata melihat mobil itu mundur dan bergoyang. Tapi tadi dia mengatakan mobilnya berhenti. Jadi menurut saya dia bohong. Baik. Kalau dari pelaku sendiri atau mungkin pihak keluarganya, Bu, apakah sudah ada yang datang kepada Ibu untuk minta maaf? Belum, sampai detik ini belum ada dari pihak keluarga. Dan dari polisi juga baru kemarin saya menerima suratnya pagi jam 10 dan sore 4:30 kita diinformasikan bahwa hari ini ada rekonstruksi jam 10. Seperti itu, jadi sepertinya dadakan, mereka tidak memikirkan kita harus mempersiapkan mental seperti itu, Bu. Baik, berarti Ibu juga melihat proses pengusutannya tidak berjalan lancar, bahkan terkesan lambat ya, Bu? Betul. Oke, dari Ibu sendiri, apa harapan Ibu terhadap proses yang menimpa suami Ibu? Hukum mati 340. 340. Pasal 340. Seperti suami saya yang sudah dihilangkan nyawanya, biarlah dia juga sama bertemu di akhirat sana. Pasal 340. Selama suami Ibu mungkin masih berada di samping Ibu, bagaimana sosok suami Ibu di mata Anda dan juga keluarga? Suami saya penyabar, orang baik, suka menolong. Dan selama bekerja ini belum ada hal-hal buruk yang menimpa ya, Ibu ya? Belum pernah. Ibu sendiri ketika mengetahui kejadian ini pertama kali dihubungin langsung oleh pihak polisi atau memang sempat hilang kabar dengan almarhum? Kita dapat informasinya dari warga, Bu. Baik. Selain kendaraan dari suami Ibu, apa saja barang-barang dari almarhum yang sekiranya diambil oleh pelaku? Barangnya ada apa? Di dompetnya kemarin sudah ditunjukin, tapi saya percaya nggak mungkin dompet suami saya kosong. Baik, jadi Ibu juga merasa ada barang bukti yang belum keungkap hingga saat ini ya, Bu? Ya. Baik, kita kembali ke tadi ya, proses rekonstruksi Ibu. Bagaimana prosesnya? Apakah memang Ibu diajak untuk memberikan kesaksian juga pada saat itu atau Ibu hanya melihat saja? Saya hanya melihat saja. Baik, dan memang masih ada hal-hal yang Ibu rasa tidak sesuai dengan fakta ya, Bu? Karena tidak dilakukan di TKP. Oke, jadi harapan dari pihak keluarga apakah menginginkan rekonstruksi ulang? Iya, betul. Saat ini apakah Ibu dalam perjalanan pulang bersama pengacara mungkin? Pengacara lain mobil. Lain mobil kita, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Rusni. Kami tentu akan terus mengawal bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan semoga harapan dari pihak keluarga bisa segera terkabulkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air. Olah TKP digelar di lokasi pembakaran pesawat Susi Air di distrik Paro, Kabupaten Duga. Di lokasi, petugas juga mengecek desa yang kini kondisinya kosong karena ditinggalkan warganya. TNI Polri menggelar olah tempat kejadian perkara pembakaran pesawat Susi Air di landasan pacu Bandara Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Hasilnya sekitar 80% badan pesawat habis terbakar dan hanya tersisa sayap, baling-baling, dan ekor pesawat. Di distrik Paro, petugas juga memeriksa sejumlah rumah yang kosong ditinggalkan warganya mengungsi ke Kenyam. Warga mengungsi akibat khawatir adanya ancaman KKB pimpinan Egyanus Kogoya.
Selain mengolah TKP, petugas juga membersihkan bandara agar pesawat bisa kembali beroperasi melayani masyarakat di Bandara Paro. Sebelumnya Selasa, 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan PKBVY saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Menurut pihak Susi Air, pesawat yang dipiloti Kapten Mertens sempat hilang kontak sebelum dilaporkan terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kami dari Kodam 3 juga Matarakma. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan TNI Polri Tentara Indonesia tidak boleh mengajar kami sampai. Pemirsa, viral di media sosial, video seorang anak menangis selantaran kepalanya dijepit paha seorang pria dewasa di Depok, Jawa Barat. Polisi yang menyelidiki mendapatkan bukti kejadian ini terjadi di sebuah rumah sakit dan dilakukan oleh seorang terapis anak. Inilah video yang kini tengah viral lantaran seorang anak menangis berusaha melepaskan diri lantaran kepalanya dijepit paha seorang pria dewasa. Dugaan kekerasan anak ini terjadi di sebuah rumah sakit di Depok, Jawa Barat. Korban berusia 2 tahun dan pengidap autism spectrum disorder. Sementara pria dewasa yang menjepit korban dengan pahanya merupakan terapis anak. Polres Metro Depok mengusut kasus dugaan kekerasan anak ini dan sudah meminta keterangan dari pihak rumah sakit. Membawa anak tersebut melakukan terapi karena anak tersebut mengalami ASD atau Autism Spectrum Disorder. Namun dalam pelaksanaan terapi tersebut, di dalam video yang viral ternyata ada tindakan-tindakan yang diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Sementara itu, ibu korban yang tidak ingin identitasnya diketahui juga telah mendatangi Polres Metro Depok. Ia berterima kasih polisi merespon cepat laporannya dan berharap agar pelaku bisa diproses hukum. Harapan saya pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal dan manajemen rumah sakit memperhatikan lagi perlakuan karyawannya. Dan untuk para orang tua yang mengalami hal yang serupa, silakan melapor ke Polres Depok. Hingga kini belum diketahui hasil pemeriksaan polisi pada pihak rumah sakit dan juga belum ada tanggapan dari pihak rumah sakit terkait tindakan salah satu terapisnya yang melakukan kekerasan pada anak yang juga pasien.